Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad سيد السادات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفاعلنا نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وتباب السلف على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه Rabbi zidna ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin bihaqi sayyidina maulana Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin Allahumma iftah alaina auladana wa azwajana futuhal arifin wa faqihna fid din wa ihdina ila sawa'i jasin musallin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah, waktu istimewa Allah kumpulkan kita bersama di masjid yang penuh berkah setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah beserta zikirnya, doanya, pada sunnah yang lainnya, dan kita hidupkan waktu yang istimewa setelah sholat subuh dengan majelis ta'lim di dalamnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan segala urusan dunia dan akhirat. Allah berikan istiqamah dalam taat ibadah. Allah berikan keberkahan dunia sampai akhirat. Nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da kulli umur fi ta'atillah wa rasulih, setelah panjang umur dalam taat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin ila an qala wa idza tafatnahu nahwahu a'rada anni hatta idza tala dhalika alayya min jawfatil muslimin masyaitu hatta tashawwartu jidar al-ha'idhi abi qatadah wa ibn ammi wa habba an-nas ilaiha fasallamtu alaihi fa wallahu ma radda alayya salam wa qultu lahu ya aba qatadah anshuduka billah hal ta'lamuni ahabbu Allah wa rasuluh fasakata fa'udtu wa nashadtuhu fasakata fa'udtu wa nashadtuhu faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Masih melanjutkan bacaan hadis tentang taubat yang mana ini diceritakan oleh sahabat Nabi besar Muhammad SAW, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Luar biasa hadis yang panjang. Ini sudah kita lewati 2 lembar setengah, masih sekitar 2 lembar setengah lagi hadisnya. Luar biasa. Jadi hadis itu memang panjang. Jadi kalau kita mendengar ada sahabat yang hafal hadis itu luar biasa. Sahabat Nabi Abu Hurairah itu hafal hadis 1734 hadis. Masya Allah, kalau satu hadis itu bisa 3 lembar, 4 lembar, Masya Allah hafalannya. Sekali duduk dengar cerita Nabi langsung hafal. Itu luar biasa. Kalau kita alhamdulillah Ustaz, duduk dengar juga Ustaz. Tapi balik ini wallahu a'lam. Jadilah insya Allah dapat berkah ya. Amin ya rabbal alam, ada hikmah, ada pelajaran. Naam, pada pertemuan yang lalu kita tahu bagaimana Ka'ab bin Malik ternyata beliau terisolir. Para sahabat semuanya tidak boleh berbicara dengan dia karena dia kemarin tidak mau ikut perang. Masya Allah. Jadi datang ke Nabi berkata jujur dia. Apa kata dia? Kalau seandainya bukan di hadapan wahai Nabi Muhammad SAW, maka aku akan memberikan alasan. Ya mungkin dengan alasan itu engkau tidak akan marah denganku. Tapi aku takut
ketika aku ungkapkan alasan-alasan yang membuat engkau tidak marah, Allah menurunkan wahyu. Tahu kalau aku mudi ke, aku dah galak. Biarlah aku jujur aja, walaupun pahit. Ini yang paling luar biasa. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit terasa. Wah, ini orang hebat nih. Pahit, susah, mungkin berat untuk diungkapkan, tapi harus dia katakan. Masya Allah. Bukan hanya manis di bibir, tapi busuk di hati. Alhamdulillah. Jadi betul dia jujur dari hati. Jadi setelah beberapa hari, hampir 30 hari, 40 hari, orang lain tidak ada yang mau bicara dengan dia. Sampai baginda Nabi SAW pun tidak berbicara. Dia berusaha sholat di samping Nabi. Masya Allah. Mengucap salam kepada Nabi dan tidak dijawab oleh Nabi SAW. Masya Allah. Ujung Palembang nyari perhatian Nabi. Sholat dekat Nabi. Masya Allah. Kalau Nabi itu manggil aku. Kalau Nabi senyum kepada aku. Tidak sama sekali. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian beliau pun mendatangi. Wa idza tafatnahu al-arada anni hatta idza tala dzalika alayya jalul muslimin wa masyaitu hatta asud jidal al-haid Abi Qatadah. Kemudian aku jalan, aku temui, aku datangi pagar kebun Abu Qatadah. Ibnu Ammi, dia adalah anak pamanku. Ahabban nas ilaiha, wasallamtu alaihi, dia adalah orang yang aku cintai. Wasallamtu alaihi fa wallahi ma radda alaihi salam. Aku mengucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum. Dikit pun tidak ada suara, tidak ada nyawa. Akulah datang ke rumahnya, lah ke kebun, tidak dijawab juga salam. Masya Allah. Wa qultu lahu, ya Abu Qatadah. Aku katakan kepada, wahai Abu Qatadah, anshuduka billah, ata'lamuni ahabbullah wa rasuluh. Wahai Abu Qatadah, bukankah apakah kau tak tahu kalau aku ni cinta Allah, cinta Rasulullah? Saking keselnya dia. Aku ni cinta Allah, aku cinta Rasulullah. Apa kamu cuma ini galau ujung Palembang ni? Tak kata negara aku sama sekali. Kemudian diam aja Abu Qatadah. Fasakata, fa'utu wa nasyartu fasakata fa'utu. Masya Allah. Diam aja. Noleh ngawas lagi dah. Masuk diam aja, Masya Allah. Luar biasa. Faqala, kemudian dia, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian setelah beberapa kali dia jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada engkau. Masya Allah. Jadi Allah tahu. Kita yang cinta Allah, kita cinta Rasulullah, Allah maha tahu. Nabi Muhammad tahu mana umatnya yang benar-benar cinta kepada dia. Bukan hanya cinta di lisan. Bukan hanya ngomong aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Subuh kesiangan terus. Alhamdulillah. Mana cinta itu harus dibuktikan. Kalau kita cinta pasti memilih orang kita cintai daripada orang yang tidak kita cintai. Kita lebih memilih majlis habibi, majlis orang yang kita cintai daripada majlis yang lainnya. Kita lebih memilih ucapan orang yang kita cintai daripada ucapan orang lain. Masya Allah. Begitu tanda cinta sesungguhnya. Maka ini penting untuk saya dan kita semua. Tenang saja. Kalau hati kita cinta Allah, cinta Rasulullah, Allah lebih tahu semua itu. Ada orang pura-pura aja. Alhamdulillah, lipstick ini. Aku cinta Allah, cinta Rasulullah. Tapi kalau suruh ngejaga sunnah, berat. Mengerjakan syariat, tidak mau. Alhamdulillah, ini dari Allah maha tahu segalanya. Kita bukan mencari pandangan di sisi manusia. Kita tidak mencari muka yang fana. Di hadapan manusia pengen baik, pengen cantik, pengen ganteng, pengen indah, pengen soleh, dan seterusnya. Allah maha tahu segalanya. Ini hati kita. Masya Allah. Jadi jawaban yang luar biasa. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Masya Allah. Ada sama momen itu. Allah lebih tahu. Nabi lebih tahu. Masya Allah. Luar biasa. Fafadat ainaya fatawallatu hatta nasatul jidar. Kemudian menetes banyu ngatam. Netes luar biasa, nangis lagi aku, ya Allah. Masya Allah, luar biasa sahabat ini. Kemudian netes baju mata, habis akhirnya menempelkan kepalanya di dinding. Masya Allah, menangis sedih luar biasa. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah ila nabatiyun min nabati ahli Syam mimma qadima bit ta'ami
yabi'uhu bil Madinah bayqulu man yadullu ala Ka'b bin Malik wa tafiqan nas wa yushiruna lahu ilayya ataja'ani fadafa'a ila kitaban bi Malikul Ghassan. Kemudian setelah habis dari rumah Abu Qatadah, aku mau pergi ke pasar. Jadi ada kemarin 3 sahabat yang sama-sama tidak pergi, yang 2-nya yang nangis saja di rumah. Masa yang 2 tadi nangis saja di rumah. Aku nih mudo, aku nih ya inilah aku masih nak keluar pula, masih nak ke pasar. Dia masih ke pasar, walaupun tak kati yang negor dia, tak kati yang ngajak ngobrol, masih aku betul, masih sholat jamaah, luar biasa sahabat dia. Masya Allah, bayangkan orang sekampung sekota tak ada yang ngajak ngobrol kita, ketemu rayu melengos galo. Masya Allah. Tapi hukuman dia terima dengan lapang dada, dia senang luar biasa. Masya Allah, maksudnya dia lapang. Tak apa-apa aku dihukum, tak masalah, asal Allah dan Rasul ridho kepadaku. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beginilah gambaran cinta sahabat. Beginilah gambaran cintanya. Kalau bandingin cinta kita, tidak ada apa-apa cinta kita. Masya Allah, sahabat itu diuji betul oleh Nabi SAW. Benar tak cinta dengan akan datang ujian lagi. Kemudian dia pulang dari rumah Abu Qatadah, mau ke pasar, tiba-tiba ada orang yang mencari dia. Ahli Syam, dari orang dari kota Syam, ada yang mau ta'am, yabi'ul Madinah, dan dia dulu Ka'b bin Malik. Ada orang tiba-tiba berteriak nyari. Siapa yang bisa menunjukkan aku mana Ka'b bin Malik? Masya Allah, ada orang nyari dia. Dia lagi sedih, lagi terpukul, lagi luar biasa hancur hatinya. Tiba-tiba ada yang nyari. Siapa yang nyari? Masya Allah. Kemudian di Ka'b bin Malik, kemudian ditunjukkanlah itu kepadaku. Itu nak Ka'b bin Malik, itu budaknya. Kemudian ni, hatta ilayya ja'ani faqad fa'ilal kitabi an min Malikul Ghassan. Tiba-tiba dia mengantarkan surat dari raja. Wah, ini luar biasa. Datang surat dari raja. Hati sedang terpukul, hati sedang sedih, hati sedang hancur. Tiba-tiba datang surat dari raja. Ay, lokak lemah ini. Lokak duit ini. Kalau urusan kita, jika lagi sedih tiba-tiba ada surat dari Pak Presiden. Saya kau nak dapat bonus bacanya. Walhasil, datang dari raja. Kuntu katiban faqaratu fa idza fihi amma ba'du. Kemudian aku buka suratnya, kemudian aku baca. Fihi fa inna qad balagana anna sahabaka qad jafaka. Setelah itu amma ba'du. Jadi dulu memang amma ba'du setelah itu. Al-amma ba'du dalam ceramah itu setelah alhamdulillah, setelah sholawat, kemudian pembahasan setelahnya. Itu amma ba'du. Kenapa Ustaz nak ada amma ba'du? Setelah pujian, setelah sholawat, barulah ini pembahasannya. Begitu maksud amma ba'du. Jangan, Ustaz, apa dia amma ba'du kalau Ustaz ini berjaya? Jangan tak ngerti. Kita amma ba'du setelah pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin. Setelah alhamdulillah, pujian kepada Allah, setelah salawat kepada Rasulullah, maka dia pun amma ba'du setelah ini berarti masuk pembahasan. Jadi pembahasan itu masuk setelah amma ba'du. Alhamdulillah Ustaz, aku dengar ceramah Ustaz semalam. Apa ceramahnya? Tak tahulah Ustaz, belum amma ba'du lah tertidur. Berarti tak terdengar. Belum sampai intinya lah tertidur, baru pembukaan. Masya Allah, ada Ustaz memang pembukaan yang panjang, ada yang pembukaan yang singkat, ada. Khutbah itu penting. Khutbah perlu diperhatikan. Pembukaan harus ada rukun-rukun di dalamnya. Naam. Fa inna qad balagana ana sahibaka qad jafaka. Aku dengar sesungguhnya telah sampai kepada kami sesungguhnya sahabatmu, maksudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad jafaka, dia telah mengisolir engkau, telah menjauhi engkau, telah memboikot engkau. Luar biasa. Sampai kabar ini berraja di Syam ini. Aku sampai kepada kami bahwa sahabatmu Muhammad SAW itu telah menjauhimu, telah mengisolir engkau. Masya Allah. Bayangkan ini, hati lagi sedang pecah, sedang sedih luar biasa, tiba-tiba ada orang mengabarkan seperti ini.
Walam yaj'alaka Allahu bidarin hawahu wa ma madya'aka. Wa madya'ah. Jangankan Nabi Muhammad, kenapa dia? Sedangkan Allah saja tidak menyia-nyiakanmu seperti itu. Wah, luar biasa ini. Ini seperti ucapan benar. Seperti Allah aja tidak menyia-nyiakan kau seperti itu. Kenapa sahabatmu Muhammad itu seperti itu sampai menjauhi engkau sampai 40 hari? Masya Allah, ini seperti ucapan benar. Padahal menjerumuskan. Ini banyak, hati-hati. Kawan ngajak sahur ini banyak. Caknya benar rombongan ini. Cak yolah, ini sudahlah. Masjid tu dapat apa? Tu dapat katuan deh di masjid, ngurus masjid. Kadang mikir sih, lah bener pula, akak tinggal kepada masjid ini. Ngurus dapat apa? Tidak dapat katuan ini. Cak omongan seperti benar. Padahal omongan itu, na'udzubillah, ingin menghancurkan kita. Bertahan, istiqamah, itu yang benar. Dikuatkan, tenang deh, omongan lo rasakan dengar. Istiqamah di jalan Allah sampai wafat husnul khatimah. Itu kawan yang benar. Udahlah, dapat apa itu tidak. Mak mela aku nah, jual tua, na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Wa hadi. Bedari hawal mazid. Wa hakka bina yunasin fa qultu hina wa qara'tu hadhihi aidan min al-bala'. Habis baca suratnya, ini balak datang lagi ini. Balak lagi datang. Masya aku lah kena balak nak datang lagi. Balak lebih besar ini. Masya Allah. Fatayammamtu bihi at-tanura fasajartuha hatta idza madat 40 min 50 wastalbatal wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqala Rasul sallallahu ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Masya Allah, luar biasa. Ini balak kata dia. Ini bala, ini luar biasa. Ada ajakan seperti ini, wah luar biasa ini. Ini bisa membuat hati lebih hancur. Masya Allah. Maka terkadang kalau orang sedang sedih itu, maka nasihat itu hilang. Quran itu melayang, itu biasa. Orang kalau sudah terlalu sedih, terkadang Quran itu tidak mempan. Hilang Quran itu. Quran hilang, hadis melayang. Siapapun, kalau sudah kena sedih, Masya Allah, menangis, meronta-ronta sampai merobek baju, niyahah namanya, memukul-mukul kepala, membentur-benturkan badan, tidak boleh dalam Islam. Sedih boleh, tapi jangan sampai niyahah berlebihan, tidak boleh sampai berlebihan. Nabi SAW melihat orang menangis, Sayyidina Umar mau memberhentikan. Apa kata Nabi? Da'hunna, tinggalkan dia wahai Umar. Kenapa? Inna nafsa musabatu, karena jiwa mereka sedang sedih. Jadi kalau ada orang sedih, nangis, kalau bisa kita hibur. Jangan sampai buat dia lebih jauh. Masya Allah, itu hibur, lipur jong Lembang, datangi, Masya Allah. Luar biasa, hati mereka, jiwa mereka sedang sedih, hati mereka sedang terpukul, Masya Allah. Tapi ingat, ketika hati aina tadma wa qalbu yahzan, mata menangis, hati sedih, wala naqul illa ma yurdi rabbuna. Jangan sampai berucap kecuali apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka luar biasa, maka perlu sahabat, perlu teman yang menguatkan kita. Allah lagi sedih, maka ada orang datang kepada kita, tenangkan. Masya Allah, tenang sahabat. Semua ada masanya, semua ada waktunya, semua pasti berlalu. Tidak akan mungkin awan itu terus gelap, pasti ada terang benderang. Tidak akan mungkin malam terus-terusan, pasti ada siang. Apa artinya? Musibah akan terus berlalu. Masya Allah. Maka kuatkan dirimu, masih banyak beban, masih banyak nanti tanggungan yang akan kau jalani. Masya Allah, begitulah. Jadi ketika kita datang, ketika tertimpa musibah, harus banyak orang-orang yang menguatkan kita. Tenanglah. Itulah makna takziah, menguatkan, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Masya Allah. Wahyu ila Rasulullah, aku sudah hatta idza madat 40. Ku tinggalkan, habis itu ku ambil surat itu, hadi aidan min al-bala' fatamut bi tanuri wa jaratul hatta idza madat 40. Kemudian ku ambil kertas itu, ku masukkan di tempat pembakaran. Masya Allah, ini ngajak sesat ini.
Omongannya omongan bagus, tapi ternyata dalam isinya ingin menjauhkan aku dari Rasulullah, ingin memisahkan aku dan Allah. Masya Allah, aku tidak mau masuk. Ini sahabat luar biasa, imannya luar biasa. Walaupun mereka bagaimanapun sakit, umpamanya sedihnya, tapi tetap Allah dan Rasulullah yang paling utama. Masuk ke dibakar oleh, Masya Allah. Hatta idza madat arba'un, sampai 40 hari aku di sana. Masya Allah, tidak terasa sudah 40 hari aku, Masya Allah, terisolir, tidak diajak tegur oleh sahabat, Nabi tidak ngajak ngobrol, sudah 40 hari. Tiba-tiba datang kemudian wastal basa wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka wa qulta atulqiha ammadha af'al. Naam. Kemudian setelah aku tunggu 40 hari belum juga datang wahyu dari Allah. Masya Allah. Kemudian idza Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Kemudian datanglah Rasul, utusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku. Kemudian tiba-tiba setelah 40 hari datang utusan Nabi Muhammad kepada aku. Waqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'muruka, memerintahkan engkau ayat tazila mra'atak, agar engkau menjauhi menghindari istrimu. Nambah lagi, Masya Allah, luar biasa. Hiduplah, Masya Allah, luar biasa. Rasa gersang dunia, rasa sempit ini tiba-tiba datang lagi. Masya Allah. Apa utusan dari Nabi SAW? Dia katakan, kau suruh jauhi istrimu, jangan dekat-dekat uang rumah, tinggalkan istrimu. Masya Allah, luar biasa. Atulikuha amanya afal. Dia tanya, aku talak dia atau apa yang harus aku lakukan? Siap sahabat, tak pikir panjang kalau sudah dari Nabi. Gimana? Aku pisah kamu bini aku apa cak mana? Masya Allah, saking luar biasa, tak masalah. Masa ini perintah Rasulullah SAW. Pokoknya lah, bukan, jangan, kata Nabi, kata utusan Allah, balik tazilha fala taqrabannaha. Akan tapi sudah jauh-jauh dari dia, kau jangan dekat-dekat istrimu dulu. Masya Allah, luar biasa. Kau jangan dekat-dekat. Setelah 40 hari datang lagi utusan dari Nabi ngabarkan, sekarang kau diperintahkan Nabi jangan dekat-dekat istrimu. Masya Allah, jangan dekat-dekat. Kata sahabat tadi, gimana? Aku pisah dengan dia atau apa yang harus aku hendak? Cuma jauhi, jangan dekat-dekat aja. Masya Allah. Wa arsala ila sahabiyin bimisli dzalik. Kemudian yang bertiga juga sama yang kemarin sahabatnya. Faqultu li imraati, kemudian aku katakan kepada istriku tercinta, ilhaqi bi ahlika fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amr. Sekarang wahai oh my darling, I love you. Ngomongnya kan masih lembut. Oh sayangku, istriku, Masya Allah. Sekarang baliklah dulu kau ke rumahnya. Baliklah dulu rumah orang tua kau. Kenapa? Ini perkara ini belum diputuskan ini. Sampai nanti hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Sampai nanti turun keputusan dari Allah untuk perkaraku ini. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah. Kemudian istri ini luar biasa. Istri nurut. Masya Allah, ini istri solehah, Masya Allah, luar biasa. Maka ini penting. Jadi nanti di sini kalau kita belajar ilmu fiqih, ada namanya tolak sorih, ucapannya itu, ada yang kinayah. Sorih itu yang jelas, tidak ada takwil, tidak ada nanti makna-makna lain. Contoh, kalau kita mengucapkan pada contoh aja, Mang Pendi umpamanya ngomong sama istri, aku tolak, aku cerai, itu sudah tidak ada pilihan lain, langsung jatuh talak. Kenapa? Maknanya tidak ada makna lain kecuali pisah dengan istri. Oh, hati-hati betul, kita yang belum menikah jangan bermain-main dengan kalimat ini. Sudah menikah, hilangkanlah dalam benak kita, karena hati-hati sekali mengucapkan 1 sampai 3 selesai ya. Masya Allah.
Maka hati-hati betul. Ini kadang Ustaz aku ini emosi saat dengan bini aku. Mana ada wong cerai tidak emosi? Emosi itu lah. Ada tak lagi sayang, aku cerai engkau. Tidak ada. Tidak ada cerita. Kau marah semua. Maka hati-hati. Jatuh talak. Masya Allah. Jatuh talak itu. Masya Allah. Pisah langsung. Maka ini penting. Ada yang kinaya. Seperti ucapan kinaya. Balik ke rumah orang tua. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini kinaya. Kalau seperti ini kan kinaya maksudnya jauh-jauh dulu. Kalau tapi niat suami tadi ingin menceraikan istri, maka jatuh juga talaknya. Baliklah kau ke rumah orang tuamu. Ada sudi lagi aku melihat wajahmu. Umpamanya. Tanya, apa yang maksud? Aku nak pisah sama rumah. Jatuh talak itu. Masya Allah. Maka hati-hati betul. Nah ini ada yang kinayah, ada yang sorry. Jadi kita harus betul-betul memahami tentang bab pernikahan, hati-hati. Berapa banyak orang yang sudah pisah, sudah cerai, masih berhubungan suami istri, terhitung zina. Na'udzubillah. Hanya dengan kata-kata. Masya Allah. Jadi seemosi apapun, semarah apapun, jangan pernah bermain-main dengan kalimat itu. Masya Allah. Jadi ini baliklah dulu sayangku ke rumah orang tuamu sampai nanti diputuskan urusan ini. Masya Allah. Berarti Hilal ibni Umayyah. Rasul SAW berkata lahu, ya Rasulullah, inna Hilal ibni Umayyah syekhun dha'i. Kemudian kemarin istri Hilal bin Umayyah, kan bertiga mereka, mendatangi Nabi. Masya Allah, minta keringanan. Masya Allah, tiba-tiba istri Hilal bin Umayyah datang Nabi. Ya Rasulullah, ya inna Hilal ibn Umayyah, Hilal bin Umayyah ini syekhun dha'i, la tua lemah muda ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Masya Allah, la tua laisa lahu khadim, tidak ada pembantu ya Rasulullah. Aku inilah yang ngurus ya Rasulullah. Masya Allah. Tarakahu akhdumu, fahal tarkuhu am akhdumu. Apakah aku harus meninggalkan dia atau aku boleh ngurus dia ya Rasulullah? Masya Allah. Jadi luar biasa. La, walakin la taqruban, walakin la taqrubannaki. Wa qala innahu wallahi ma bihi min harakati illa syai'in, wallahi ma zala yabki mundu makana fi imratin kana ila yaumi hada. Naam. Kau tak boleh ngurus dia aja. Maksud Nabi SAW, jangan dekat-dekat dia guys. Walhasil. Jadi pokoknya kau tak boleh dekat-dekat dengan dia. Terserah kau menyuruh siapa. Walhasil. Begitulah. Jadi ditegas Nabi SAW. Masya Allah. Adapun aku, wallahi la azal. Kemudian dia pun menangis. Istri tadi menangis. Waqala li baydul ahli, law istadana Rasulullah imra'atika, wa qala adina imra'atika Hilal ibn Umayyah am yahnuf, wa qultu la asta'dinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada izin. Itu hukuman. Masya Allah. Jadi orang bersalah itu siap dihukum. Itu. Orang bersalah siap dihukum. Jangan bersalah galak, tapi dihukum tidak galak. Tidak. Harus konsekuensi kita begitu itu. Di dunia silahkan mau maksiat, silahkan mau jahat, tapi siap-siap nanti di akhir ada hukuman. Maka sampai ulama mengatakan, silahkan kalian berbuat jahat di dunia, asal kalian nahan panasnya api nerakanya Allah. Silahkan mau jahat, mau bejat, mau hancur, mau lantas silakan. Tapi kalian kalau sudah kuat dengan api neraka, silahkan berbuat semau kalian. Masya Allah. Itu maksudnya teguran keras. Jadi di akhirat tidak ada lagi, tidak ada cerita lagi. Ya, lajulah di dunia adas. Di akhirat harus sudah siap, harus konsekuensi. Masya Allah. Begitulah kita. Tidak ada sekecil apapun kebaikan yang disia-siakan Allah. Tidak ada sekecil keburukan apapun yang tidak dibalas oleh Allah. Masya Allah. Yang menzalimi orang, menyakiti orang, ada balasannya. Masya Allah. Begitulah kita. Maka bersahabat luar biasa. Kalau aku tidak mau minta kepada Rasulullah. Aku ni muda, malu. Ka'ab bin Malik, aku ni muda. Masya Allah. Malu untuk datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was'adun fihi ana rajulun syab, aku rajulun kuat. Falabistu hadhil 10 layali faqulna lana 5 layali min hina nuhitu min kalamina thumma nusalli salatul fajr. Setelah 50 hari
50 hari tepat hari ini. Masya Allah. Jadi 40 hari dan 10 hari aku ditinggalkan oleh istriku. Masya Allah. Luar biasa, tepatlah 50 hari, 50 malam. Cuma salat al-fajr sabahan khamsina lailatan an dhahri baiti. Kemudian aku salat subuh di belakang rumah. Masya Allah. Salat subuh ala dhahri baiti fi buyutina, di rumah kami. Fabaina ana jalisun ala halil lati dzakarallahu ta'ala minna. Kemudian setelah salat kami duduk zikir. Jadi sahabat, ini aktivitas sahabat habis salat itu zikir. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan ngomong zikir itu habis salat ada zaman Nabi itu, berarti kurang jauh baca hadisnya. Nah, ada salat habis zikir tuh, habis salat tuh yang ada main game. Agak budak ini. Na'udzubillah min dzalik. Habis salat tuh zikir, itulah. Habis salat ingat Allah, Masya Allah. Maka qa'iman, saat dia duduk, saat dia berdiri, saat dia berbaring, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dia duduk habis salat subuh, ya Allah, qad daqat alayya nafsi, alangkah sempit diri ini Allah, jiwa ini alangkah sempitnya. Wa daqat alayya al-ardu, alangkah sempit bumi ini. Terasa hati ini sempit luar biasa. Kemudian bumi ini sempit lah, tak katik lagi nafsu hidup ini. Asrahaitu sa'itu sautan salih awfa ala sila'in yaqulu bi alayya sauti ya Ka'ab bin Malik abushir. Kemudian lagi duduk, lagi temenung lah. Habis luar biasa. Kemudian tiba-tiba datang suara yang jelas, luar biasa. Suara yang jelas memanggil, ya Ka'ab bin Malik abushir. Wahai Ka'ab bin Malik, abushir, kabar gembira. Fakharajtu sajidan, kemudian aku pun tersungkur langsung sujud. Masya Allah, dapat kabar gembira. Masya araftu annahu qad jaa farajun wa adzana Rasul sallallahu alaihi wasallam taubat Allah azza wa jalla alaina. Allah, luar biasa, setelah 50 hari berjuang luar biasa, akhirnya datang berita, suara yang jelas luar biasa, mengabarkan absyir, kabar gembira untuk wahai Ka'ab, Allah mengampunkan dosamu. Ya Allah, inilah nikmatnya sahabat. Masya Allah, taubatnya langsung dikabarkan bahwa dapat ampunan Allah di dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka dia pun menangis, sujud tak berhenti-berhenti, nangis luar biasa setelah perjuangan. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini gambaran singkat. Kalau kita mau tobat, tobatlah yang serius. Bukan hanya tobat di mulut kita. Tobat Ustaz, tapi masih galak, laju juga. Namun terus tobat. Kita ini sifat kita disebutkan dalam Al-Quran. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihau wa akhara sayyi'a. Kita semua, Masya Allah, kadang baik, kadang jahat. Itu sifat kita. Lagi majelis ta'lim, alhamdulillah datang, dengar ceramah ustaz. Kadang kalau lagi maksiat, menikmati juga. Masya, ada juga. Ada orang nyanyi di depan, lemak juga lagu ini. Masya Allah, ustaz rajin juga datang. Itu sifat kita. Ini bukan sifat munafik, bukan. Memang karena nafsu kita, tapi terus kita harus kembali kepada Allah. Kita sadar, kita tahu nih kita siapa. Masya Allah. Ini alhamdulillah masih ada berimbang, ada baiknya, walaupun masih kadang senang dengan keburukan. Yang na'udzubillah senang dengan buruk, tak senang dengan yang baik. Dengar bomoy biduan nyanyi deman, dengar ceramah ustaz runyam. Nah ini na'udzubillah ini. Hati ambil anda juang belembang. Walhasil kalau kita merasa berdoa, merasa berdosa, ya Allah, aku masih senang datang ke masjid, ya Allah. Aku masih senang dengar ceramah, ya Allah. Aku masih senang baca Quran, ya Allah. Walaupun aku terkadang masih senang juga dengan kemaksiatan. Masih senang mendengar lagu-lagu yang tidak bermanfaat. Masih senang kadang aku berbicara yang tidak ada faedah. Masih senang aku melihat sesuatu yang mungkin mengasihkan walaupun itu ada maksiat di dalamnya, ya Allah. Luar biasa. Itulah kita. Akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a. Masya Allah, ini kita, tipe kita. Kita bukan orang munafik, ya Allah. Aku bukan orang munafik, ya Allah. Tapi ini karena nafsuku, ya Allah. Maka bimbing aku, ya Allah. Maka ini luar biasa. Sahabat telah berjuang
50 hari terisolir, dijauhi, susah, luar biasa. Akhirnya dapat kabar gembira dari Nabi besar Muhammad. Kemudian Nabi pun mengumumkan kepada yang lainnya bahwa mereka sudah diterima taubatnya. Maka berbondong-bondong mereka mengucapkan tahniah, selamat. Yang kemarin tidak negor, yang kemarin tidak nyapa, yang kemarin nyawa salam tidak dijawab, kemudian berpelukan, masya Allah, bahagia, senang, dapat ampunan Allah. Allah, tidak ada lagi yang lebih hebat. Ini dapat jabatan Ustaz, dapat jabatan, yang dapat dia, dapat gaji dia, dapat rumah dia, kita tidak dapat apa-apa. Ini gembira dengan sahabat dapat ampunan, masya Allah, luar biasa. Ya mudah-mudahan kita semua dapat ampunan dari Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi hadis ini hadis tentang taubat. Masih sekitar 1 lembar lagi. Hadis ini jadi sampai ini pada ending yang luar biasa. Istiqomahnya itu. Ujian cobaan datang. Kalau kita, Bapak kita jangan pernah kita membandingkan dengan sahabat. Ayo Ustaz, aku hidup zaman main ini, maka kami rusak main ini. Ada kadang orang ngomong, kami hidup zaman rusak main ini, maka kami rusak main ini. Ngapa? Cobalah dulu lemak hidup zaman Nabi Muhammad. Aku nih jadi sahabat Abu Bakar. Aku dalam hatiku pacak pula mama ini. Kalau hidup zaman Nabi, saya jadi anak Abu Lahab tuh. Kenapa ini dulu zaman luar biasa, ujiannya berat, lebih berat dari kita. Masya Allah, diuji iman kita, diuji cinta kita. Sekarang kita ngaku cinta, dulu benar-benar diuji oleh Nabi. Benar nih, enggak orang ini cinta. Kalau kita tadi ada tawaran dari raja, laju, jangan jadi dari raja, dari wali kota lagi diambil kan, umpamanya. Ini dari kecil, masya Allah, raja nawarkan dia, masya Allah, mencari ridha Allah, mencari Rasul, sakit, susah, payah, berkorban untuk Allah, untuk Rasulullah, tetap dia lakukan, karena dia tahu orang yang beriman sejati adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad lebih daripada anaknya, lebih dari orang tuanya, lebih wanas ajma'in, dan dari manusia semuanya. Mudah-mudahan Allah tancapkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, semangat berjuang untuk Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi oleh Allah. Duduknya kita menjadi sebuah Allah rahmati, Allah ridhai kita semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita walaupun tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di dunia, dengan sahabat di dunia, kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat. Itulah harapan kita semuanya. Maka sekarang kita bagaimana memupuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menyambut kita saat kita sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usri yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wahfadhna wahdina wa'afina wa li walidina أولادنا لمشايخنا ومعلمينا ولأصحابنا وذو الحقوق علينا أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allah beri kami ilmu manfaat dunia akhirat ya Allah. Beri kami rezeki yang banyak dan barakah ya Allah. Dan terimalah semua kebaikan amal soleh kami ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina. Berkahi anak keturunan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina, istri kami ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa la tadurruhum wafiqna wa iyyahum fi ta'atika warzuqna birrahum. Berikan anugerah kami ya Allah, bakti anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka penyejuk mata kami ya Allah. Allahumma tawil amarana, panjangkan umur kami ya Allah. Sehat sadana, sehatkan badan kami ya Allah. Nawir qulubana, terangi hati kami ya Allah. Sabit imanana, mantapkan iman dan Islam di hati kami ya Allah. Wa ila khairi karibna, segala kebaikan dekatkan kepada kami ya Allah. An syari' abidna, segala keburukan, jahatan, bala, musibah jauhkan dari kami semua ya Allah. Wa qdi hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kami punya banyak hajat, kami banyak keinginan, kami punya banyak harapan ya Allah. Wa qdi hawaijana, syfi' amradana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah, sakit zahir, sakit batin, sakit jasmani, sakit rohani ya Allah.
bersihkan semuanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana ya Rabb. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها هي ولك الرضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هذا مني ولكم منكم. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.